Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida 19070333. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab beberapa soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan dosen Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal pertama, jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif penting dalam mengelola kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antar pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut. Secara nasional, kawasan pesisir dan laut Indonesia merupakan kawasan penting yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini didorong oleh besarnya potensi sumber daya pesisir dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, penting dilakukan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan ekologis dan pendekatan administratif. Soal kedua, kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa maksud dari ketiganya? Kemiskinan faktor budaya atau kultural muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, yakni malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan sebagainya. Terjadi juga karena individu tersebut tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan faktor alam atau alamiah terjadi karena langkanya sumber daya alam. Contohnya penduduk yang berada di wilayah benua Afrika. Soal ketiga, langkah-langkah efektif apa yang perlu dilakukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir, baik di lingkup umum maupun khusus. Terdapat beberapa langkah yang penting untuk menjadi perhatian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut antara lain menganalisis kebutuhan komunitas dan situasi sosial, potensi, kelemahan, peluang, ancaman, juga hambatan tidak luput ikut memberikan pengaruh terhadap komunitas. Maka hal-hal ini juga perlu adanya identifikasi secara tepat. Karena setelah itu berlanjut dengan merumuskan masalah dari hasil identifikasi tersebut. Kegiatan perumusan masalah dengan cara diskusi kelompok, rapat, atau penelitian berupa wawancara, observasi, maupun survei. Langkah berikutnya yaitu menemukan berbagai program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan situasi sosial dari masyarakat. Soal keempat, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam ekowisata pesisir? Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami atau sebagai pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami dan dilindungi atau tempat yang dirancang menurut kaidah alami dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan maupun kebudayaan yang ada serta memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa aspek kunci ekowisata adalah jumlah pengunjung terbatas atau diatur sesuai dengan adanya daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat, pola wisata ramah lingkungan, dan pola wisata ramah budaya dan adat setempat. Soal kelima, apakah tradisi berburu paus tidak melanggar kaidah konservasi perairan pesisir? Masyarakat di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyangnya. Tradisi berburu paus ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi hingga ke mancanegara. Tradisi berburu paus, mereka tidak sembarangan untuk berburu, hanya paus yang sudah tua saja. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke daerah lepas.
Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Soal terakhir, yang keenam, bagaimana sejarah lahirnya tradisi Manee? Lahirnya tradisi Manee dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar yang memicu tsunami pada tahun 1628 akibat bencana alam. Bencana alam ini menyebabkan Pulau Kakorotan induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Intata, dan Pulau Moalo. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu. Manee adalah salah satu tradisi menangkap ikan secara massal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Manee adalah tradisi masyarakat di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dan diwariskan secara turun-menurun. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati puncak surut air laut ketika masa Eha berakhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.